Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah minggu saat ini dengan pengakuan dari dalam hati kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Jemaat diberi silakan untuk duduk kembali. Setiap pengikut Tuhan Yesus dipanggilnya mengalirkan kasih. Tantangan kasih adalah kebencian. Mengatasi kebencian bukanlah hal mudah. Untuk itu dibutuhkan kekuatan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus memberikan Sang Penolong agar kita berani menghadapi kebencian dan dapat mengalirkan kasih di tengah ancaman kebencian. Melalui tema ibadah mengalirkan kasih, kita diteguhkan oleh Tuhan untuk menaati panggilannya. Kiranya kami mampu membuka diri dan mengalami kasih Allah, agar dapat mengalirkan kasih Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Kidung Pasamuan Kristen 8 bait yang pertama, Allah Muasih. Marilah kita bersama masuk di dalam pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami sadar bahwa kami dipanggil untuk mengalirkan kasih melalui pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami. Tetapi kami juga sadar bahwa pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami tidak mencerminkan kasih Allah. Oleh karena itu ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami pun menyadari akan lemahnya batin kami yang menjadikan kami dipenuhi dengan keinginan melakukan perbuatan jahat. Kembali kami memohon, kasihanilah kami yang lemah ini. Kidung Jemaat 28 bait yang pertama dilanjutkan bait yang kedua, ya Yesus tolonglah. Ya Yesus tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang diambilkan dari kitab 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Syukur kepada Allah. Kidung Jemaat 395 bait yang kedua, betapa indah harinya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam ibadah minggu ini ya Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau yang Maha Kasih telah berkenan mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami sungguh merasakan anugerah dari Tuhan yang memperbarui kehidupan kami, sehingga kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bapa dalam surga, sebentar lagi kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami dimampukan untuk mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kehidupan kami mewujudkan kehidupan yang mengalirkan kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan diambilkan dari kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya.
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapak Ibu dan Saudara semua. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap tindakan bersumber dari motivasi seseorang. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat dalam kehidupan kita di setiap hari, semuanya bersumber dari motivasi dari dalam diri kita. Hal ini juga berlaku ketika kita berbuat baik. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara semua suka untuk melakukan kebaikan. Kemudian apa motivasi kita berbuat baik? Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam ibadah minggu saat ini. Mahatma Gandhi pernah menyampaikan bahwa ada dua motivasi seseorang dalam berbuat baik. Yang pertama, orang berbuat baik karena takut. Yang kedua, orang berbuat baik karena kasih. Kedua motivasi ini sangat mempengaruhi perilaku manusia dalam berbuat kebaikan. Ketika seorang berbuat baik karena didasari rasa takut, maka bisa jadi ia akan memiliki perilaku menjadi seorang yang oportunis. Apa itu yang dimaksudkan orang yang oportunis? Orang oportunis adalah orang yang melakukan kebaikan untuk keuntungan diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu. Jadi bisa jadi orang melakukan kebaikan kepada orang-orang yang ditakutinya. Sebaliknya, kepada orang-orang yang tidak ditakutinya, dia enggan atau bahkan tidak mau untuk berbuat baik. Malah bisa jadi ia berbuat menindas dan menyelecehkan orang lain. Sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, orang yang melakukan kebaikan yang didasarkan oleh kasih, ia akan berbuat baik kepada siapapun juga. Kepada orang yang dihormati, kepada orang yang disegani, ia akan berbuat baik. Kepada bawahannya pun ia akan tetap berbuat baik. Kepada orang yang mengasihinya, ia berbuat baik. Tetapi kepada orang yang mungkin membencinya atau pernah melakukan kesalahan kepadanya, ia pun akan tetap berbuat baik. Karena kebaikannya didasarkan dari kasih di dalam hati. Orang yang semacam ini berbuat baik yang sifatnya meskipun diperlakukan tidak baik, ia tetap akan melakukan suatu kebaikan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan keberadaan diri kita sebagai orang Kristen? Kebaikan yang seperti apa yang kita wujudkan? Motivasi yang mana yang ada dalam kehidupan kita? Apakah kita tetap mengalirkan kasih meskipun kita dalam kondisi yang tidak baik? Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan Yesus Kristus kita imani selalu mengalir dalam kehidupan kita. Dikala kita suka, dikala kita duka, kasih Tuhan tetap mengalir dalam kehidupan kita. Meskipun kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Kapan kita mendukakan hati Tuhan? Yaitu ketika kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini kita diajak untuk memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan Yesus karena kita sendiri telah mengalami
betapa besarnya kasih Allah yang dialirkan dalam kehidupan kita. Pengalaman kita dikasih oleh Tuhan semestinya menjadikan kita mampu untuk melakukan apa yang dikatakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 21. Apa itu? Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menghendaki supaya kita sebagai umat Tuhan memiliki kasih yang nyata, bukan kasih yang pura-pura, bukan pura-pura mengasihi. Kasih tidak hanya sekedar label atau slogan. Lalu bagaimana kasih itu bisa terwujud dalam diri kita? Mungkin pernah ada tersirat atau mungkin tersimpan kebencian, mangkel, jengkel. Inilah tantangan bagi kita, bagaimana kita memiliki hati yang layak untuk Roh Kudus hadir dan berdiam dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan untuk hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah pada ibadah minggu ini kita bersama diajak untuk membuka hati kita akan kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong itu, supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam kasih, supaya kita dimampukan untuk mengalirkan kasih kepada sesama. Pada saat-saat seperti sekarang ini menjadi momen yang indah bagi kita untuk menyatakan kasih. Tentu kasih ini diawali, dibina, ditumbuhkan dari dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana orang tua memberikan contoh, memberikan pengajaran, selalu mengingatkan supaya kita menjalani kehidupan dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, kita akan memiliki kedamaian dalam kehidupan kita, dan kasih itu bisa dilaksanakan. Kira-kira kalau perintah Allah ini kita sukai, ya kita lakukan. Tetapi bagaimana jikalau perintah Allah ini ternyata berat, tidak cocok dengan hati kita? Bagaimana jikalau perintah Allah itu ternyata tidak kita sukai? Apakah kita juga tidak akan melakukan perintah Allah ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk dapat mewujudkan kasih yang nyata, maka harus didasari dengan iman, dengan percaya kepada Allah. Percaya, beriman bahwa semua perintah Allah yang diberikan kepada kita ini adalah untuk kebaikan kita, supaya kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan Allah, supaya kita memiliki relasi yang baik dengan sesama, dan juga memiliki relasi yang baik dengan alam. Bukankah kalau itu terwujud, betapa damainya kehidupan manusia? Bapak, Ibu, dan Saudara, sekali lagi bahwa mewujudkan kasih yang nyata bukanlah hal yang mudah. Karena itu dibutuhkan seorang penolong. Kata penolong dan penghibur di dalam kitab Injil Yohanes pasal 14
berasal dari satu kata yang sama dari bahasa Yunani, yaitu parakletos, yang berarti seseorang yang dipanggil datang untuk menolong pada saat kesulitan. Parakletos inilah yang menolong umat dalam segala kelemahannya dan memberi kemampuan untuk berbuat kasih. Parakletos adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Sang penolong yaitu Roh Kudus tidak diberikan kepada sembarang orang, tidak. Roh Kudus hanya diberikan kepada setiap orang yang mengenal Allah, kepada setiap orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu dikatakan bahwa jika dunia saat ini tidak melihat dan mengenal Dia. Mengapa demikian? Sebab pada hakikatnya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri, dan Roh Kudus tidak memaksakan dirinya untuk masuk ke dalam hati manusia. Roh Kudus akan masuk ke dalam hati manusia jikalau manusia itu membuka hatinya akan kehadiran Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, jikalau manusia membuka hati akan kehadiran Roh Kudus, maka Roh Kudus akan tinggal dan berdiam di dalam hati, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus inilah yang berfungsi untuk menolong, untuk membimbing setiap orang memiliki ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus terwujud dalam kehidupan kasih. Tentu ada banyak tantangan dalam mewujudkan kasih. Salah satu tantangan itu adalah kebencian. Jujur Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah Bapak, Ibu, dan Saudara ada kebencian dalam diri kita? Ya. Mungkin pernah ada tersirat atau mungkin tersimpan kebencian, mantel, jengkel. Inilah tantangan bagi kita, bagaimana kita memiliki hati yang layak untuk Roh Kudus hadir dan berdiam dalam hati kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menyebut bahwa dunia ini membenci Kristus dan para pengikutnya. Ketika dunia mengajarkan kebencian, maka Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk menjalani kehidupan di dalam kasih. Dengan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus, murid-murid Yesus dimampukan untuk hidup dalam kasih dan mengalirkan kasih kepada sesama. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu marilah pada ibadah minggu ini kita bersama diajak untuk membuka hati kita akan kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong itu, supaya kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di dalam kasih, supaya kita dimampukan untuk mengalirkan kasih kepada sesama. Pada saat-saat seperti sekarang ini menjadi momen yang indah bagi kita untuk menyatakan kasih. Tentu kasih ini diawali, dibina, ditumbuhkan dari dalam keluarga kita masing-masing. Bagaimana orang tua memberikan contoh, memberikan pengajaran, selalu mengingatkan supaya kita menjalani kehidupan dalam kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita ikut ambil bagian dalam pelayanan kasih, kita akan memiliki kedamaian dalam kehidupan kita, dan kasih itu bisa dilaksanakan baik secara mandiri maupun secara bersama-sama. Mungkin kita bisa berbagi kasih dalam kebersamaan lingkungan RT, di dalam kehidupan gereja,
dalam instansi pemerintah atau swasta ataupun komunitas-komunitas yang kita ikuti. Dengan cara inilah kita menjalani kehidupan di dalam kasih. Kita berperan mengalirkan kasih Allah kepada sesama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita bersama masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang memberikan Roh Kudus kepada kami untuk memampukan kami menjalani dan mengalirkan hidup dalam kasih. Di dalam saat doa ini Bapa, kami hendak menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa untuk masing-masing keluarga umat percaya yang Kau kasihi. Tuhan berkati supaya setiap keluarga anak-anak-Mu boleh dimampukan untuk membina, menumbuhkan kehidupan di dalam kasih di antara masing-masing anggota keluarga. Biarlah kehidupan kasih di tengah keluarga semakin disegarkan, sehingga kami beroleh sukacita di dalamnya. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini bergumul dengan keberadaan ekonomi. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan mampukan, supaya masing-masing keluarga ini boleh mendapatkan kecukupan dari berkat-Mu, boleh memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami berdoa Engkau memberikan kelancaran dalam setiap pekerjaan, setiap usaha yang dijalaninya. Berilah ketekunan, berilah keberuntungan dan keberhasilan di dalam setiap usaha yang dilaksanakan anak-anak Tuhan. Kami pun berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami yang sedang sekolah, meskipun saat ini sedang menjalani studi kuliah di rumah masing-masing. Tuhan berkati, berikan kepandaian, ketekunan dalam belajar. Jikalau saat ini ada di antara anak kami yang melaksanakan tes atau ujian di rumah, Engkau memberkati, Engkau berikan keberhasilan dalam setiap ujiannya. Jikalau ada di antara kami orang-orang tua yang mencari sekolah bagi putra-putri, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Juga setiap kebutuhan dana yang diperlukan, Tuhan berikan kecukupan. Ya Bapa, kami berdoa untuk kesehatan anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka yang telah berusia lanjut, berikanlah kekuatan dan kesehatan. Biarlah mereka senantiasa menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Tuhan, jikalau yang ada yang sakit, Engkau memberikan kekuatan, penghiburan, kesehatan melalui pemeriksaan dokter, obat-obatan yang diminumnya, menjadi sarana bagi kesehatan saudara-saudara kami ini. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami yang di pusat, di daerah. Biarlah setiap kebijakan yang dikeluarkan boleh berguna untuk ketertiban, untuk kemakmuran kami sebagai warga negara Republik Indonesia. Berkati dan tolonglah, berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Demikian juga kami sebagai warga negara Indonesia, berikanlah kami kedisiplinan, ketaatan, lebih-lebih di masa pandemi virus corona ini, sehingga kami masing-masing boleh menjaga diri, boleh mentaati segala himbauan peraturan dari pemerintah yang diberlakukan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Kami menyadari akan dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Marilah bersama dengan umat Allah di segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu yang diberkati Tuhan, di tengah-tengah ibadah di rumah masing-masing, kita juga diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Sebagai dasar kita mempersembahkan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Untuk menyertai persembahan kita, akan pujikan Kidung Pasamuan Kristen 33 bait yang pertama. Marilah persembahan kita aturkan dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur dan terima kasih atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Meskipun kita masih tetap harus melaksanakan ibadah di rumah masing-masing, kita diberikan kesempatan untuk mengaturkan persembahan melalui berkat-berkat yang sudah kita terima. Persembahan yang sudah kami kumpulkan ini Tuhan, berkati dan sucikan, sehingga bermanfaat untuk pelayanan di Gereja Sabdo Mulyo. Untuk seluruh jemaat Sabdo Mulyo, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kecukupan, dan Tuhan berikan damai sejahtera. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.